Hai sobat pecinta One Piece, selamat datang di channel Kuja Anime, channel yang membahas tentang karakter, tokoh, dan momen yang ada di anime One Piece. Salam kenal buat yang baru mampir ke channel ini. Mohon berikan dukungannya agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Di video kali ini, admin akan membahas 8 karakter yang pernah mengkhianati Luffy di serial anime One Piece. Simak pembahasannya sampai selesai ya. Oke. Luffy memang orangnya santai dan pemaaf. Namun ke beberapa orang saja. Terbukti ada 8 karakter yang mengkhianati Luffy. Namun Luffy masih menjalin hubungan baik dengan 7 di antaranya. Hanya satu yang sejauh ini hubungannya tidak baik dengan Luffy. Dan itu pun si pengkhianat didasari oleh orang lain. Siapa saja yang pernah mengkhianati Luffy? Daftar berikut yang akan admin bacakan adalah karakter yang sempat Luffy percaya, namun justru melakukan hal berbeda dengan apa yang dipercayai oleh Luffy tentang karakter tersebut. Yang pertama, Nami. Nami pernah mengkhianati Luffy sekali, di mana persahabatan mereka sudah mulai dekat dan Nami sudah ikut berpetualang dengan topi Jerami. Dalam alur cerita Baratie, Nami mencuri Going Merry dan kembali ke Arlong Park. Dia bertujuan untuk membayar hutang kepada Arlong agar desanya terbebas dari jeratan Arlong. Tentu saja Luffy tidak terima, namun dia tidak marah dengan Nami, melainkan marah dengan Arlong. Setelah mengalahkan Arlong, Nami kembali berpetualang dengan kru topi Jerami. Yang kedua, Usopp. Usopp juga termasuk karakter yang mengkhianati Luffy dan bahkan karakter pertama yang keluar dan kembali lagi ke topi Jerami secara resmi. Dia bertarung dengan Luffy karena masalah Going Merry, yaitu apakah kapal pemberian dari Kaya itu harus dihancurkan karena sudah tidak bisa ditolong lagi atau diperbaiki ala kadarnya. Usopp tidak ingin mengganti kapal, sementara Luffy juga merasa berat. Namun perjalanan harus dilanjutkan. Akhirnya mereka bertarung. Dalam alur cerita Enies Lobby, Usopp yang masih keluar statusnya dari kru topi Jerami itu mengenakan topeng dan menjadi Sogeking. Di akhir alur cerita, Usopp memohon dan meminta kembali ke topi Jerami dan ikut berlayar bersama Luffy. Yang ketiga, Nico Robin. Karakter yang mengkhianati Luffy ini terjadi di alur cerita yang sama dengan Usopp, terjebak dengan masalah pemerintah dunia dan CV9. Robin akhirnya keluar dari kru topi Jerami dan memilih menyerahkan diri kepada CV9. Alasannya agar kelompok topi Jerami tidak dalam bahaya, serta dia memang ingin mati. Setelah kelompok topi Jerami menolongnya dan Luffy mengatakan agar Robin meneriakkan apa yang ia inginkan, yang ternyata ia ingin hidup. Setelah menang dari CV9, Robin kembali ke topi Jerami dan ikut berlayar bersama Luffy. Yang keempat, Sanji. Sama seperti Robin, Sanji keluar dari topi Jerami karena tidak ingin krunya mendapatkan bahaya dari keluarga Finsmoke dan Big Mom. Tak tanggung-tanggung, Sanji bahkan bertarung habis-habisan dengan Luffy, yang mana Luffy saat itu sama sekali tidak melawan. Tentu saja Sanji sangat menyesal dengan apa yang sudah ia lakukan itu. Akhirnya semuanya terungkap dan dengan bantuan dari BG dan yang lainnya, Sanji bisa kembali ke topi Jerami. Yang kelima, Charlotte Pudding. Luffy sangat percaya dengan Pudding di alur cerita Whole Cake Island. Bagaimana tidak? Pudding memang menunjukkan sisi manisnya di depan kelompok topi Jerami. Bahkan dia pernah membantu Luffy dan Chopper. Meskipun begitu, semuanya terkejut, terutama Luffy, ketika Pudding menunjukkan sisi lainnya ke Luffy dan Nami saat keduanya di penjara buku. Luffy bahkan sangat marah ketika sadar kepercayaannya dikhianati oleh Pudding. Dan dia sangat marah karena Pudding mengatakan akan membunuh Sanji dan bukan menikahinya. Yang keenam, Buggy. Di alur cerita Impel Down, Buggy pernah sekali mengkhianati kepercayaan Luffy. Bedanya, yang ini Luffy tidak sadar bahwa dirinya sedang dikhianati. Jadi,
Di Impel Down, Luffy bertemu dengan Buggy. Luffy meminta Buggy menunjukkan jalan dan memandunya sampai ke level 4. Namun Buggy menolak. Akhirnya, sebagai imbalan menunjukkan jalan, Luffy akan memberikan peta harta karun Kapten John. Tentu saja Buggy menerimanya, namun dia ada niatan buruk, yaitu ingin kabur dan berpisah dari topi jerami, bukan memandunya. Akhirnya mereka memang sempat berpisah. Yang ketujuh, Kanjuro. Kanjuro yang sudah jadi sekutu sejak di Dressrosa ternyata adalah mata-mata yang melapor ke Shogun Orochi. Bahkan bukan hanya mengkhianati aliansi Luffy dan samurai, Kanjuro sudah mengkhianati Kozuki Oden sejak 20 tahun yang lalu. Gara-gara Kanjuro, Luffy dan aliansi samurai hampir gagal menyerang Onigashima. Untung Kiemon salah baca instruksi Yasui, jadi Kanjuro ikutan tertipu. Yang membedakan Kanjuro dari nama-nama lain di daftar yang admin sebutkan, ia tidak diampuni oleh Luffy. Yang kedelapan, Konis. Di alur cerita Skype, Konis juga sempat mengkhianati kepercayaan Luffy dan kelompoknya. Konis membawa Luffy, Sanji, dan Usopp ke Upper Yard. Namun Luffy bingung karena Konis terlihat sangat ketakutan. Diberikan pertanyaan seperti itu dan pertanyaan lainnya, akhirnya Konis mengaku sebenarnya Konislah yang membuat kapal Going Merry milik Luffy berada di altar persembahan. Selain itu, Konis juga membawa ketiganya ke Upper Yard untuk dihukum oleh Enel. Konis meminta maaf dan mengatakan bahwa hal tersebut seperti tanggung jawab baginya karena negerinya dijajah oleh Enel, dan jika dia tidak melakukannya, seluruh orang akan dibunuh oleh Enel. Itulah 8 karakter yang mengkhianati Luffy. Bagaimana menurut Sobat One Piece semuanya? Silahkan tulis di kolom komentar. Roronoa Zoro merupakan kru pertama dari bajak laut topi jerami. Dalam kru, ia sebagai pendekar pedang ingin bertekad menjadi pendekar pedang terbaik di dunia. Zoro selalu memberikan dukungan dan bantuan yang dibutuhkan oleh Luffy yang selalu dapat diandalkan. Berikut admin akan membacakan bukti Roronoa Zoro sebagai kru yang paling setia di kelompok bajak laut topi jerami. Yang pertama, bersedia mengorbankan nyawa demi sang kapten. Setelah kelompok bajak laut topi jerami mengalahkan Gekko Moria di Trailer Bar, Kuma diperintahkan untuk membunuh Luffy dan kru bajak lautnya. Luffy yang waktu itu tak sadarkan diri dilindungi oleh para teman-temannya. Tetapi dengan mudahnya Kuma mengalahkan semua kru Luffy. Sesaat ketika Kuma ingin menyentuh Luffy, Zoro menawarkan dirinya untuk menggantikan nyawanya dan mengampuni semua teman-temannya. Melihat tekad Zoro yang kuat, Kuma lantas mengambil sedikit rasa sakit Luffy dan memberikannya kepada Zoro. Setelah menerima rasa sakit tadi, Zoro langsung jatuh. Menyadari semua akan percuma jika ia tidak mampu menerima rasa sakit Luffy, Zoro langsung bangkit dan mengambil semua rasa sakit yang diterima oleh Luffy. Setelah Sanji melihat Zoro yang berdiri berlumuran darah, Sanji bertanya, apa yang telah terjadi? Tidak terjadi apa-apa, jawab Zoro yang bermandikan darah. Yang kedua, patuh kepada perintah Luffy. Saat Bellamy menyerang Luffy hingga jatuh, Zoro dengan cepat mengacungkan pedangnya kepada Bellamy. Tetapi Luffy melarang Zoro untuk melawan. Alhasil, mereka berdua pun babak belur setelah dihajar habis-habisan oleh Bellamy. Walaupun Zoro tak mengetahui alasan Luffy, tetapi ia tetap mematuhi perintah dari sang kapten. Yang ketiga, mengingatkan saat Luffy tidak tegas. Saat di Water 7, Usopp yang keluar dari kelompok karena merasa kapal pemberian dari temannya kaya tak dihargai. Tak hanya sampai di situ, Usopp juga menantang Luffy untuk berduel dengannya. Seperti yang bisa diprediksi, Luffy dapat menang dari Usopp dalam waktu yang singkat. Setelah banyak hal terjadi, Luffy tahu bahwa Usopp ingin kembali lagi ke dalam kru. Luffy pun dengan semangatnya ingin mendatangi dan mengajak Usopp untuk bergabung kembali. Tetapi Zoro dengan tegas menolak dan meminta untuk menunggu Usopp untuk meminta maaf. Zoro mengatakan
kelompok bajak laut akan hancur jika para krunya tidak menghormati kaptennya sendiri. Zoro juga mengancam untuk meninggalkan kru jika Luffy tidak dapat bersikap tegas. Pada akhirnya, Usopp datang untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya pada teman-temannya, tepat sebelum Sunny Go meninggalkan Water 7. Yang keempat, membantu Luffy saat tak sadarkan diri. Sebagai kru pertama dari bajak laut topi jerami, Zoro selalu mendukung dan membantu Luffy. Pada episode 1018, Luffy yang diperlihatkan jatuh tak sadarkan diri akibat efek samping dari Gear 4 miliknya. Zoro yang melihat kaptennya tak sadarkan diri langsung menggendong Luffy sembari menghindari serangan dari Kaido. Bagaimanapun juga, serangan dari seorang yang dijuluki makhluk terkuat di dunia tersebut berhasil mengenai Zoro dan memasukkan Luffy masuk ke dalam mulutnya. Zoro yang menyadari sang kapten masuk ke dalam mulut Kaido tak tinggal diam. Ia langsung membalas serangan Kaido dan menebasnya hingga berdarah. Itulah beberapa bukti kalau Zoro adalah kru bajak laut paling setia kepada Luffy di serial anime One Piece. Nantikan pembahasan dari admin di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar bisa berkembang dengan cara di like, subscribe, dan komen. Terima kasih.